Halo Pak Hosi, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester kami. Saya Selin, ini Tommy, dan teman kami satu lagi, Aaron William Panto. Next. Pertama-tama saya akan bahas mulai dari perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Definisinya tersendiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan indikasi geografis di Indonesia merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau suatu produk, di mana tanda ini memberikan reputasi kualitas, karakteristik, dan kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Biasanya perlindungan indikasi geografis ini bisa dilihat dari nama wilayah atau daerah dalam sebuah produk. Next. Berikut adalah contoh produk dengan indikasi geografis yang terdaftar. Bisa dilihat dari ketiga produk ini terdapat nama wilayah atau daerahnya, seperti Flores, dan Merangin. Bali. Oke, next. Kemudian dasar hukum dari perlindungan indikasi geografis tersendiri ada TRIPS Agreement pasal 22 sampai pasal 24, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang indikasi geografis. Nah, sekarang terdapat 4 manfaat dari perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia. Yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan hukum pada produk indikasi geografis di Indonesia. Yang kedua, perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia ini dapat dipergunakan sebagai strategi pemasaran. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Dan yang keempat, untuk menghindari persaingan yang curang. Kemudian yang ini cukup panjang, yaitu mengenai permohonan pendaftaran indikasi geografis. Pertama adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tertentu atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten dan kota. Kemudian, setelah mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, DJKI dapat menolak permohonan jika dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar. Kemudian, indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan itu karena yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau menyesatkan dan memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik asal sumber, proses pembuatan barang dan atau kegunaannya, dan yang terakhir karena merupakan nama yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian jangka waktu perlindungan indikasi geografis terdaftar diberikan perlindungan hukum selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya selama indikasi geografisnya itu terdaftar. Dan indikasi geografis terdaftar itu dapat dicabut atau dihapuskan jika tidak terpenuhinya reputasi, kualitas, dan karakteristik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian ini adalah dasar hukum dari sanksi pidana terkait indikasi geografis. Kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan indikasi geografis dan merek. Dari pengertiannya, merek sendiri merupakan tanda dari Kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan indikasi geografis dan merek. Dari pengertiannya sendiri, merek merupakan tanda dari hasil kreasi intelektual, sedangkan indikasi geografis merupakan tanda wilayah atau daerah asal produk. Kemudian dari sifat, merek sendiri tidak menunjukkan ciri-ciri dari produknya, namun indikasi geografis menunjukkan ciri dan kualitas produknya.
Kemudian, pemilik merek itu dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, sedangkan indikasi geografis hanya dimiliki secara kelompok atau komunal. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu perlindungan di mana merek, dapat perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan indikasi geografis mendapatkan perlindungan hukum selama ciri dari indikasi geografis itu masih ada. Dan yang terakhir, eksploitasinya dari merek sendiri, merek dapat dialihkan atau dilisensikan, sedangkan indikasi geografis tidak dapat dialihkan atau dilisensikan. Next. Next. Oke. Oke, Mas. Perkembangan sistem perlindungan merek di Indonesia juga berkembang dari tahun ke tahun. Dimulai dari sistem deklaratif atau hak atas merek timbul dari pemakaian pertama merek di Indonesia yang didasari dari UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Menjadi sistem konstitutif atau hak atas merek timbul dari terdaftarnya merek di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Next. Peraturan perundang-undangan di Indonesia ada 6, yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Yang ketiga Keputusan DJKI nomor HKI strip 02 KI 0601 tahun 2017 tentang penetapan formulir permohonan merek Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek ditetapkan dari tanggal 31 Maret 1993. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Yang keenam dan terakhir, Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 1995 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek. Next. Apa itu merek? Berdasarkan pasal 22 ayat 3 nomor Pasal 2 ayat 3 UU nomor 20/2016, merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, dan hologram. Merek dibagi menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang, contohnya McDonald, Coca-Cola, dan lain-lain. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa, contohnya Primagama, Laundryette, dan lain-lain. Fungsi merek ada beberapa macam, seperti sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain, atau badan hukum lainnya. Yang kedua, alat promosi atau iklan, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Yang ketiga, jaminan atas mutu, produk, barang, atau jasa. Yang keempat, petunjuk barang atau jasa dihasilkan. Yang kelima, sarana untuk membangun reputasi perusahaan. Namun terkadang permohonan merek juga dapat ditolak oleh DJKI Kemkumham apabila yang pertama merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berhak. Yang kedua merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang ketiga merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang. Yang keempat dan terakhir diajukan oleh pemohon yang beritikat baik. Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya yang memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya
yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Next, Pak. Udah. Baik, selanjutnya manfaat dari pendaftaran merek sendiri. Manfaat dari pendaftaran merek sendiri yang pertama adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, di mana pembuat merek harus mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri sehingga pembuat merek lebih secure dalam menjaga nama baik dari merek tersebut. Yang kedua adalah kesempatan untuk memberikan license atau waralaba. Yang ketiga, hak eksklusif dalam penggunaan merek. Yang keempat, meningkatkan kekuatan bernegosiasi. Dan yang kelima, memberikan image positif bagi perusahaan. Selanjutnya ada juga pengertian mengenai kelas barang dan jasa pada merek, di mana pengelompokan jenis barang dan jasa, pengertian kelas barang dan jasa pada merek dapat diartikan sebagai pengelompokan jenis barang dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan pada fungsi, kegunaan, dan lain sebagainya. Pengklasifikasian ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh klasifikasi internasional, lebih spesifiknya klasifikasi NIS dengan tujuan pendaftaran merek. Klasifikasi ini sendiri terdiri dari beberapa edisi, mulai dari edisi yang pertama pada tahun 1963 hingga edisi ke-11 pada tahun 2017. Dalam klasifikasi ini terhadap dua kelompok kelas, yang mana kelompok kelas barang pada kelas 1 hingga 34, sedangkan kelompok kelas pada kelas jasa pada kelas 35 sampai 45. Setelah itu ada pengalihan hak atas merek. Pada dasarnya hak atas merek juga bisa dialihkan. Nah, bagaimana? Pengalihan hak atas merek bisa dilakukan apabila ada warisan, wasiat, perjanjian, dan lain sebagainya yang diatur oleh hukum. Hak atas merek pada umumnya bisa dipindahtangankan dengan syarat-syarat tertentu. Pengalihan ini juga harus dicatatkan ke DJKI, dan jika tidak dicatatkan ke DJKI, maka pengalihan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Setelah itu ada lisensi merek, yang mana lisensi merek merupakan izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak yang didasari oleh perjanjian. Lisensi merek juga dilarang memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara. Setelah itu, pemilik merek yang telah memberikan lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan yang lain. Nah, merek terdaftar juga bisa dihapus. Bagaimana penghapusan merek terdaftar ini bisa dilakukan? Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan penghapusan merek terdaftar kepada menteri yang bisa diajukan oleh pemilik secara langsung maupun dengan kuasa. Penghapusan juga diumumkan dalam berita resmi merek. Pengajuan penghapusan merek ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Contohnya, apabila pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan penghapusan merek terdaftar karena mungkin merek tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa selama 3 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau tanggal pemakaian terakhir. Jika dikabulkan, maka diumumkan dalam BRM. Dan juga Menkumham dalam hal ini dapat memprakarsai penghapusan merek dengan cara-cara tertentu apabila memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan memiliki kesamaan pada seluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, nama atau logo yang merupakan tradisi turun-temurun. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, Pak Osi.